Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Tol Ciawi, remblong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Tolong Ciawi 2, tolong. Ciawi 2. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, kecelakaan maut yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 11 orang terluka berlangsung Selasa tengah malam di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Sebuah truk pembawa galon air minum menerjang 5 kendaraan yang sedang antre membayar tol saat hendak menuju arah Jakarta. Gerbang tol Ciawi, remblong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Gerbang tol Ciawi kecelakaan barusan. Parah. Gerbang tol Ciawi 2 porak-poranda. Kecelakaan telah mengakibatkan 1 unit truk dan 2 mobil minibus terbakar. 3 kendaraan lain di lokasi juga terlihat ringsek akibat kuatnya benturan. Terlihat juga sejumlah korban yang masih tergeletak menanti pertolongan. Tabrakan beruntun terjadi menjelang Selasa tengah malam, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Insiden fatal malam kemarin bermula ketika sebuah truk bermuatan air minum galon melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Tanpa diduga, truk menerjang antrean kendaraan yang akan membayar tol di gerbang tol Ciawi 2. Kerasnya hantaman membuat 3 kendaraan terbakar, sementara 3 kendaraan lainnya rusak parah. Dalam peristiwa tersebut jumlah korban mencapai 19 orang. 8 orang meninggal dunia dan 11 korban lainnya luka-luka. Seluruh korban kemudian dievakuasi dari lokasi untuk mendapat penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Sejak kejadian, polisi mengumpulkan kesaksian dan bukti di lapangan untuk mengungkap kronologi kecelakaan beruntun berujung maut di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Tabrakan karambol telah menimbulkan korban tewas 8 orang dan korban luka 11 orang. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 23.30 Selasa tengah malam. Ketika itu, truk yang mengangkut galon air minum hendak memasuki gerbang tol menuju arah Jakarta. Mendekati lokasi, truk yang dikemudikan oleh sopir berinisial BW terlihat oleng ke kanan dan ke kiri, seakan tidak bisa dikendalikan. Truk tersebut akhirnya menabrak 5 kendaraan lain yang sedang mengantre untuk melakukan transaksi pembayaran tol. Akibat benturan keras, bagian kepala truk dan 2 minibus Toyota Avanza mengalami kebakaran. Korban yang meninggal dunia terdiri dari 7 laki-laki dan 1 perempuan. Salah satu dari 11 korban luka adalah sopir truk air galon yang kondisinya tidak sadarkan diri. Selain itu, luka-luka juga dialami salah satu karyawan lapangan PT Jasa Marga yang saat itu sedang bertugas.
Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat mengerahkan tim Traffic Accident Analysis untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kecelakaan. Kakor Lantas Brigjen Agus Suryo Nugroho dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Biagus memantau langsung penyelidikan di gerbang tol Ciawi. Hasil daripada olah TKP tentunya nanti akan kita simpulkan pada saat kita gelar awal. Namun demikian kami sampaikan kepada rekan-rekan media, dari peristiwa kecelakaan tersebut 8 orang meninggal dunia. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa. Dan tentunya kami akan melakukan evaluasi, gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah rem blong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Polisi memastikan sopir truk dalam keadaan selamat meskipun kabin kemudi hangus terbakar. Namun hingga saat ini, akibat gangguan kesadarannya, pengemudi truk belum bisa dimintai keterangan. Dari Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung di kabar utama, berikut kami sajikan ilustrasi kronologi kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 pada Selasa malam. Sejumlah kendaraan sedang mengantre dan sedang melakukan transaksi di gerbang tol Ciawi 2 arah Jakarta. Truk bermuatan galon air mineral melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Truk diduga alami rem blong hingga hilang kendali dan menabrak sejumlah kendaraan di gerbang tol. 6 kendaraan alami kerusakan, 3 diantaranya terbakar. Kecelakaan ini juga mengakibatkan 3 gardu tol di gerbang tol Ciawi 2 rusak. Pihak Jasara Harja memastikan seluruh korban luka maupun meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat mendapatkan santunan. Selain itu, seluruh biaya pengobatan dan perawatan korban luka pun turut dijamin oleh Jasara Harja. Dan dipastikan bahwa seluruh korban luka-luka, baik luka ringan, berat, termasuk diantaranya adalah sahabat kita yang bertugas di Jasa Marga, semua dijamin oleh Jasara Harja. Jadi sekarang sudah dilakukan perawatan, baik yang luka-luka, bahkan sudah ada yang boleh diizinkan pulang. Jadi kami pastikan bahwa seluruh korban dijamin oleh Jasara Harja. Supaya perobatannya semuanya. Dan pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru dari kasus kecelakaan di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat? Bagaimana pula kondisi korban yang dirawat? Langsung saja kita bergabung dengan Rehana Mezia di TKP dan Yulinda Tridewi di RSUD Ciawi. Kita ke Rehana terlebih dahulu. Rehana, selamat malam. Bagaimana dengan situasi di sana saat ini? Ya baik, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Kalau kita mengingat di hari kemarin malam memang telah terjadi kecelakaan maut yang melibatkan mobil dan juga truk yang mengangkut air galon begitu di tempat saya mengabarkan saat ini, ya ini adalah di tol Ciawi 2. Dan dapat kami informasikan Zinka dan juga pemirsa, hingga saat ini kondisi di gerbang tol Ciawi 2 memang ada 8 gardu. 8 gardu tersebut, 7 diantaranya sudah dapat berfungsi secara baik, namun 1 diantaranya masih dalam proses perbaikan. Dapat dilihat juga di layar kaca Anda, pemirsa, hingga saat ini petugas juga masih terus melakukan penyempurnaan di beberapa titik yang rusak. Ini mengingat kejadian cukup mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Zinka dan juga pemirsa, 8 diantaranya tewas, 11 juga mengalami luka-luka. Tadi juga kami sempat mendapatkan informasi di pagi hari memang pihak dari kepolisian juga telah datang untuk melakukan olah TKP atau Traffic Analysis Accident yang merupakan proses pengambilan gambar di beberapa titik yang nantinya
juga gambar-gambar tersebut untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab dari kecelakaan ini, karena hingga saat ini memang kami juga masih belum mendapatkan informasi lebih jelas apa sebetulnya penyebabnya. Namun dari pihak kepolisian sendiri membutuhkan waktu untuk analisis dari penyebab tersebut sekitar 1 bahkan hingga 2 hari. Begitu Zinka dan juga pemirsa, nantinya memang setelah berbenah dan juga setelah proses rekonstruksi ini selesai, gardu yang ada di belakang saya saat ini akan kembali lagi berfungsi seperti biasanya dan juga dapat juga melakukan pelayanan seperti biasanya. Namun dapat kami informasikan untuk situasi lalu lintas saat ini di tempat saya mengabarkan terpantau ramai lancar, walaupun hanya ada 1 gardu yang tidak dapat beroperasi, namun 7 gardu lainnya ini dapat beroperasi secara normal, sehingga Anda juga yang memang ingin melintas begitu ke arah Jakarta juga sudah bisa kembali beroperasi secara normal. Tadi juga kami sempat mendapatkan informasi dari pihak KNKT, pemirsa, walaupun ini dari pihak kepolisian sendiri sudah melakukan beberapa peninjauan lokasi, salah satunya adalah dengan pengambilan gambar. Namun untuk keterangan sendiri pemirsa dari secara faktual begitu untuk melihat apa sebetulnya penyebab dari kecelakaan ini masih sangat sulit, karena hingga saat ini sopir truk yang mengangkut air bermuatan galon air minum tersebut masih belum dapat Baik, Rehana Mezia. Begitu, Zinka, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda, dan pemirsa kita berlanjut ke Yulinda Tridewi yang berada di RSUD Ciawi. Yulinda, bagaimana kondisi korban yang dirawat saat ini? Selamat malam Zinkanela dan juga pemirsa TV, betul sekali. Hari ini memang rencananya pihak dari Rumah Sakit RSUD Ciawi ini akan melaksanakan konferensi pers ini memang, tapi dimulai di beberapa menit ataupun beberapa saat lagi. Ini kita akan menyaksikan bersama-sama di depan saya ini. Mari kita melihat mengarah sedikit ke sebelah sana, akan dimulai sebentar lagi konferensi pers mengenai kondisi korban ataupun kondisi korban yang meninggal dunia, baik kondisi korban yang masih dirawat di RS Polri, maksud kami di RSUD Ciawi. Kemudian juga memang ini pada korban luka-luka yang saat ini masih dirawat, ini sisa 6 korban luka-luka, karena memang 5 lainnya ini sudah dipulangkan. Artinya dari 11 korban luka-luka ini 5 sudah dipulangkan dan 6 ini masih dalam kondisi perawatan di RSUD Ciawi. Mari kita saksikan bersama-sama, sebentar lagi kita akan menyaksikan konferensi pers. Sementara Zinka, kembali ke Anda. Yulinda Tridewi mengabarkan langsung dari RSUD Ciawi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, untuk membahas mengenai kemungkinan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kita akan membahasnya dengan Sony Susmana, pakar keselamatan berkendara, setelah jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Kecelakaan maut yang terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 11 orang lainnya luka-luka. Berdasarkan kesaksian salah satu korban selamat, peristiwa kecelakaan terjadi begitu cepat hingga dirinya tak sempat menyelamatkan diri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ciawi, gerbang tol Ciawi, remblong. Kecelakaan maut gerbang tol Ciawi 2, salah satunya merenggut nyawa Yana Mulyana. Istri korban Sugianti yang turut menjadi korban luka-luka tidak menyangka perjalanan malam itu menjadi yang terakhir baginya dan sang suami. Sugianti menceritakan kronologi sebelum peristiwa tersebut terjadi. Suami korban sempat mengalami kendala saat menempelkan kartu e-tol hingga harus keluar mobil. Saat itulah suara dentuman keras terdengar hingga akhirnya sebuah truk tronton menghantam mobil yang mereka tumpangi.
Malam itu kalau suami saya nggak bisa dipakai, terus kata bapak sapam, nanya ke bapak sapam, katanya nanti tunggu yang belakang. Kata suami saya tuh ngambil duit dulu, ntar langsung bayar langsung berangkat. Itu nggak taunya teh kayak nggak sadar gitu Pak, langsung terjadi itulah kecelakaan. Suami saya teh keluar sebelah kanan, jadi mungkin kena benturan dari mobilnya itu. Sekarang udah nggak ada lagi. Ibu lukanya apa aja, Bu? Ya. Lukanya di bagian apa aja? Ini kepala sama tangan, ini sebelah sini itu sakit. Sama anak ibu? Iya, anak saya ini. Ibu, pada saat kejadian sempat ada suara dulu nggak atau tanda lah minimal? Jadi kayak langsung gitu Pak, nggak ada tanda-tanda kayak gimana, nggak ada. Suami Sugianti merupakan 1 dari 8 orang yang meninggal dunia. Sementara 11 orang mengalami luka-luka. 5 diantaranya masih dirawat secara intensif dan 3 korban sudah diperbolehkan pulang. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kemungkinan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kita sudah terhubung dengan Pak Sony Susmana, Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia. Selamat malam, Pak Sony. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Sony, ini diduga kecelakaan terjadi karena truk ini remnya blong. Apakah ada analisa yang sudah Pak Sony pikirkan begitu kemungkinan terjadinya kecelakaan di Ciawi ini, Pak? Iya, kendaraan ini nggak berhenti, banyak faktor ya. Bisa dibilang gagal rem, bisa juga dibilang masalah kesehatan dari pengemudinya. Nah, dalam hal ini ada ketidakmampuan dari pengemudi dalam menguasai kendaraan. Ya, kita tahu bahwa selama ini kan kita mengajukan SIM itu tidak pernah ada satu uji yang valid tentang bagaimana dia mempraktekkan kendaraan di lapangan. Sekalipun ada simulator itu sifatnya hanya ya tidak mewakili kondisi 100% yang ada di lapangan ya. Yang kedua adalah skill dari pengemudi truk rata-rata itu masih di bawah standar. Mereka hanya belajar bagaimana berkendara, kemudian menginjak rem, tetapi mereka tidak paham bagaimana mereka melakukan teknik pengereman yang benar, yang bisa memperlambat kendaraan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena ini berkaitan dengan muatan yang ada di belakang, kemudian jarak berhenti yang pendek, kemudian ada lagi kondisi cuaca dan sebagainya. Dan ini masih sangat lemah sekali. Yang ketiga, bahwa tanggung jawab dari si pengemudi ini masih kurang. Biasanya tekanan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan ini sangat besar, sehingga ada satu ancaman mungkin ya, kalau dia tidak mau bertugas akan digantikan oleh orang lain atau dia akan dipecat gitu. Ini masalah-masalah yang krusial yang terjadi sehingga kondisi-kondisi kecelakaan ini berulang dan ya seperti itu aja dramanya. Baik, Pak Sony, apakah mungkin ada selain tadi yang Bapak sebutkan, mungkinkah sang sopir tertidur atau mungkin mengantuk begitu, Pak? Bisa, itu maka saya bilang gagal rem di banyak faktor. Apa karena ada masalah di remnya atau memang ada masalah dari kesehatan pengemudinya, itu kita harus tunggu hasil investigasi dari teman-teman kepolisian. Baik, Pak Sony, lalu kita sebagai pengendara mobil biasa, apakah ada kiat-kiatnya Pak agar aman terjauhi dari kecelakaan-kecelakaan seperti ini, Pak? Iya, gini, kalau kita masuk ke gerbang tol itu memang harus ada perlambatan. Jangan kita berpikir di situ adalah kondisi yang aman. Ingat, kalau sudah masuk ke gate, itu kita sudah terpater di situ ya. Kita nggak bisa berpindah-pindah lajur lagi. Jadi biasakan kita kalau masuk ke gate, itu masuk sesuai dengan dimensi kendaraannya. Jangan kita mau cari yang kosong, ini membahayakan sekali nih. Kalau memang kendaraannya kecil, kita ada di sebelah kanan, kemudian kalau kendaraannya besar, kita di sebelah kiri. Pun kalau di sebelah kiri kosong, bukan berarti aman.
Jangan cari cepatnya, tetapi biasakan ketika masuk ke gerbang tol itu ada sebuah perlambatan sehingga si pengemudi wajib melihat kaca spion. Kalau di belakang ada kendaraan terutama mobil-mobil besar, baik itu truk, bus, ya coba berusaha melakukan tindakan antisipasi, menghindar ke kiri atau ke kanan. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh banyak pengemudi sehingga terjadilah tabrak belakang. Baik Pak Sony, terima kasih banyak Pak atas waktunya pada malam hari ini Pak. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Pemirsa, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai kesal karena ditagih cicilan utang. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Ratusan warga kota Tangerang, Banten masih antre sejak pagi hingga sore demi mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg di pangkalan gas kota Tangerang. Sementara itu pemirsa, kepanikan untuk mendapatkan gas melon juga terjadi di Surabaya. Inilah antrean mengular ratusan warga di pangkalan gas LPG 3 kg kota Tangerang, Banten. Sempat terjadi adu mulut karena hanya warga berdomisili di Kelurahan Cibodasari yang dilayani untuk membeli LPG 3 kg. Hingga Rabu sore, pangkalan LPG 3 kg Budi Setiawan hanya melayani pembelian perorangan dengan kuota sebanyak 160 tabung. Dan pendistribusiannya dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI. Untuk pasokan LPG 3 kg setiap bulannya di pangkalan ini dibatasi hanya 3.000 tabung. Dan jika melebihi akan dikenakan denda dari Pertamina. Salah seorang warga, Siti Rohimah, mengaku telah antre sejak jam 6 pagi. Namun hingga sore belum mendapatkan gas yang akan ia gunakan untuk kebutuhan memasak keluarga. Kalau di warung belum ada kosong sama. Oh, masih kosong. Ini berarti masih ngantri aja nih? Iya. Emang gasnya buat apa, Bu? Buat dipakai masak. Kepanikan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg juga terjadi di Surabaya. Sejak Rabu pagi, antrean panjang pengecer LPG tampak di pangkalan di kawasan Kecamatan Tegal Sari, Surabaya. Sementara untuk menghindari penimbunan, pangkalan hanya memberikan jatah 5 tabung LPG 3 kg bagi setiap pengecer pelanggan agar distribusi merata. Berdasarkan kebijakan Pertamina, nantinya sub pangkalan akan dapatkan jatah 11% dari total pasokan harian pangkalan utama dan akan digilir ke setiap sub pangkalan agar terjadi pemerataan distribusi. Dari Tangerang, Banten dan Surabaya, Jawa Timur, Kusnaidi Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan sidak ke salah satu pangkalan LPG 3 kg di Pekanbaru, Riau. Dalam sidak kali ini, Bahlil menemukan pengecer yang menjual LPG 3 kg di atas harga yang ditentukan pemerintah. Kedatangan Menteri ESDM ke pangkalan Yusmaniar di Jalan Tengku Bay, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, langsung disambut oleh pemilik pangkalan LPG. Dalam sidaknya, Bahlil mengapresiasi pihak pangkalan yang telah menjual LPG 3 kg sesuai dengan harga yang ditetapkan. Namun, tak jauh dari pangkalan tersebut, Bahlil menemukan pengecer yang menjual gas 3 kg dengan harga yang melebihi ketentuan. Bahlil menegaskan pihaknya akan membentuk badan khusus yang akan mengawasi pendistribusian LPG subsidi ke warga. Oh, 20. Terus ibu jual ke rakyat berapa? Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kerusuhan antar masa pendukung pasangan nomor urut 1 dan masa pendukung nomor urut 2 calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah mengakibatkan 1 warga meninggal dunia. Sebanyak 55 warga dikabarkan terluka terkena panah dan 6 unit rumah dibakar massa pada Rabu. Lokasi bentrokan diantaranya Jalan Kandep Kota Lama,
Kompleks Pemda Kota Baru, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Korban luka langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Umum Daerah Mulia guna mendapatkan perawatan. Dari informasi yang diterima TV One, kerusuhan terjadi akibat informasi yang belum jelas tentang keputusan hasil sidang di Mahkamah Konstitusi pasca pilkada calon bupati dan calon wakil bupati Puncak Jaya. Akibat kerusuhan yang terjadi hari ini, kondisi perekonomian Kota Mulia lumpuh total. Sementara itu, Kapolres Puncak Jaya saat dihubungi TV One belum memberikan respon. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya agar bebas dari berbagai penyelewengan yang dilakukan para pejabat. Di 100 hari pertama bertugas, Prabowo sudah memberi peringatan kepada para oknum pejabat. Jika masih ada yang ngeyel, maka Prabowo akan bertindak tegas. Tekad kami akan terus, dan kami mengerti, kami tahu ada perlawanan-perlawanan, tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Pemirsa, WNI yang meninggal dunia akibat penembakan oleh aparat keamanan Malaysia bertambah menjadi 2 orang. Seorang korban Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan penetapan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka cacat hukum dan harus dibatalkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Persidangan dipimpin Hakim Tunggal Juwiamto yang menghadirkan tim kuasa hukum Hasto dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Biro Hukum KPK sempat menyatakan protes karena perubahan petitum permohonan pra-peradilan yang diajukan pihak Hasto berubah. Berkenaan dengan adanya tambahan petitum yang semula menyangkut penyitaan dan sebagainya adalah
tidak dimasukkan item-item terkait dengan permohonan untuk dikembalikan dan sebagainya, itu kemudian dimasukkan dalam petitum ini. Maka berkenaan dengan itu, kami dari kuasa termohon, sebenarnya tadi karena kami tidak berikan kesempatan di rapat untuk menanggapi, dan baru kemudian kami di akhir persidangan pembacaan ini baru ditanyakan, dan juga belum ditanyakan terkait dengan sikap kami, maka kami dalam persidangan ini menyatakan bahwa kami keberatan terkait dengan substansi perbaikan ini karena ada menambah perbaikan dalil dan permohonan. Sementara itu, kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka cacat hukum karena ada sejumlah pelanggaran dalam proses penyidikan. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka sudah dilakukan. Nah, tapi proses penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini yang menjadi isu kita, dan tolong diingat bahwa proses itu sama pentingnya dengan hasil akhir. Hasil akhirnya kan penetapan tersangka. Tapi kalau prosesnya itu cacat, kalau prosesnya itu tidak sesuai dengan due process of law, penetapan itu tidak sah, ya, dan harus dibatalkan. Ini kita melihat tadi dikatakan bahwa ini penyitaan handphone, penyitaan ini itu, dan buku dan sebagainya dari Kusnadi, ya, dan banyak yang lain-lain. Ini menurut saya betul-betul satu pelanggaran yang very blatant, brutal pelanggaran seperti ini. Mungkin KPK terlalu manja selama ini karena mendapat pujian, mendapat dukungan, ya, mendapat apresiasi. Tapi dengan segala hormat kepada KPK juga tidak boleh melanggar. Gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berkaitan dengan penetapan status tersangkanya oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 Harun Masiku dan perintangan penyidikan pada 24 Desember 2024. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, WNI yang meninggal dunia akibat penembakan oleh aparat keamanan Malaysia bertambah menjadi 2 orang. Seorang korban yang sebelumnya mengalami kritis akhirnya meninggal dunia pasca operasi pengangkatan ginjal akibat terkena tembakan. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Idrissah Serdang sejak 25 Januari 2025, satu warga Indonesia kritis, korban penembakan oleh Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia (APMM), meninggal Selasa kemarin. Menurut Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha, korban sebelumnya menjalani operasi pengangkatan ginjal akibat terkena peluru. Kondisi korban terus memburuk hingga akhirnya meninggal. Hingga saat ini identitas korban belum diketahui karena korban tidak membawa dokumen identitas diri. Sesama WNI yang juga dirawat di rumah sakit tersebut juga tidak mengenal korban. Saat ini Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur tengah mengupayakan proses identifikasi termasuk melalui rekam biometrik. Sementara satu WNI lainnya, MH asal Aceh yang sebelumnya dalam kondisi kritis saat ini dinyatakan stabil setelah menjalani operasi. Korban telah dipindahkan ke tempat rawat biasa. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kartika Gathering TNI Angkatan Darat dan Media tahun 2025 digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat Jakarta Pusat. Hari ini TNI Angkatan Darat menggelar acara Kartika Gathering bersama para pemimpin redaksi media cetak, elektronik, dan online serta pemimpin organisasi media di Gedung AH Nasution, Markas Besar TNI Angkatan Darat Jakarta Pusat. Pertemuan dengan para pemimpin redaksi ini bertujuan untuk menyinergikan program yang direncanakan dan dikerjakan oleh TNI AD dengan media massa. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, mengungkapkan media memiliki peran sangat penting untuk menyalurkan informasi ataupun program yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat pada jajaran masyarakat.
Berikut pernyataan Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Saya terima kasih banyak karena sampai sejauh ini khususnya di Angkatan Darat ini kita selalu mendapatkan berita-berita positif lebih menonjol. Saya sering bilang kepada Kadis Penat, kita itu mengekspos kegiatan kita, bukannya kita ingin mencitrakan Angkatan Darat, itu sebagian kecil saja. Yang kami inginkan, apa yang sudah kami lakukan itu jadi ide banyak orang. Itu tujuan kami. Ya. Kami juga akan evaluasi ke dalam bagaimana Kapendam ini cepat merespon. Setelah ada kejadian, paling lambat kasih waktu paling lambat 2 jam. Dia harus ketemu media misalnya. Silakan diatur dengan baik sehingga kita bisa cepat lebih. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan perdata dalam kasus pemerasan dengan pihak tergugat AKBP Bintoro. Sidang beragendakan mendengar keterangan pihak pemohon dan termohon. Sidang gugatan perdata kasus pemerasan dan penggelapan kendaraan mewah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan dari pihak pemohon dan termohon terpaksa ditunda 1 pekan karena pihak kuasa hukum pemohon mencabut gugatan. Adapun alasan dari pencabutan gugatan yakni adanya berkas yang salah atau perbedaan nama dan alamat dari tergugat. Selain itu, pihak kuasa hukum penggugat juga berencana akan menambahkan jumlah tergugat. Pemirsa, beragam peristiwa sepanjang hari ini telah mengemuka dari penjuru tanah air. Informasi selengkapnya. Pemirsa, beragam peristiwa sepanjang hari ini telah mengemuka dari penjuru tanah air. Sebagian diantaranya kami hadirkan dalam rangkuman kabar berikut ini. Truk tronton pengangkut galon air mineral menerjang 6 mobil yang tengah mengantre di gerbang tol Ciawi 2, Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa tengah malam. Jumlah korban mencapai 19 orang. 8 orang meninggal dunia dan 11 korban lainnya luka-luka. Insiden itu mengakibatkan 1 unit truk dan 2 mobil minibus terbakar, sedangkan 3 kendaraan lainnya rusak parah. Penyebab pasti kecelakaan hingga kini masih didalami polisi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan penetapan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Gugatan pra-peradilan diajukan Hasto Kristianto berkaitan dengan penetapan status tersangkanya oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019 hingga 2024, Harun Masiku dan perintangan penyidikan pada 24 Desember 2024. Tim Biro Hukum KPK sempat protes karena perubahan petitum permohonan pra-peradilan yang diajukan pihak Hasto berubah. Sedangkan kuasa hukum Hasto menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka cacat hukum karena ada sejumlah pelanggaran dalam proses penyidikan. Ratusan warga Kota Tangerang, Banten masih antre di pangkalan gas LPG di Kelurahan Cibodasari. Pangkalan tersebut hanya melayani pembelian perorangan dengan kuota 160 tabung. Sedangkan untuk pendistribusian gas 3 kilo ke sub-pangkalan baru akan dilakukan besok Kamis karena masih terkendala proses registrasi dan pendataan. Berdasarkan kebijakan Pertamina, sub-pangkalan akan mendapatkan jatah 11% dari total pasokan harian pangkalan utama dan akan digilir ke setiap sub-pangkalan. Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di kabar utama. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,